Saya record dulu. Oke, ya. Jadi kalau R-nya diganti menjadi CH3, CH2, saya kasih contohnya satu ya. Ini misalnya untuk golongan aldehid ya. Kalau R-nya diganti menjadi CH3, CH2, berarti C-nya ada 3. Hitungnya dari sini, dari yang ada dengan gugus karbonilnya. 1, kan berarti 2, 3. Nah, kalau C-nya ada 3, ya. Kalau misalnya C-nya ada 3, berarti kalau dia senyawa alkana kan namanya menjadi propat. Nah, kan? Berarti kalau aldehid menjadi propanal. Ingat ya, Propanol. C yang terikat kepada karbonil itu juga dihitung satu ya. Tuh. Jangan OAO, tapi amin masukin ke otaknya ya. Coba contoh nomor 2 ini, keton sekarang. Nah, ini saya ganti menjadi CH3, CH2 si R-nya ini. Ya, sama seperti golongan aldehid tadi. Saya ganti menjadi CH3, CH2. Namanya menjadi apa? Ulang lagi dari si Faisal. Pentanon, Pak. Apa? Pentanon. Salah. Kok pentanon? Propanon. Berarti C-nya ada berapa? Ini kan CH3, CH2 kan C-nya 2. Di sini kan saya tambahkan CH3, CH2, CH3, CH2. Berarti di sini ada 2, di sini ada 2, di sini 1, berarti 5. Pentanon itu udah benar, tapi nomor si gugus karbonilnya harus disebutkan. Oh. Berarti dia kan ada di nomor 3 kan, kalau di sini saya tambahkan 2, berarti namanya menjadi 3. 2 drip. 3 pentanon. 2 drip. Oh, 3 Ya. 3 pentanon. Ya, atau sama juga dietil keton. Ya, dietil keton atau 3 pentanon. 3 pentanon itu nama UPET-nya, dietil keton itu nama trivialnya. Paham nggak sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk golongan asam karboksilat. Nah, untuk penambahan asam karboksilat, saya ganti lagi nih. R-nya menjadi CH3, CH2 di sini. Berarti namanya jadi apa, Maruf? Asam propanol, Pak. Benar, asam propanoat, bukan propanoat. Propanoat, Oke. ya. Ingat, metana jadi metanoat, etana etanoat, propana propanoat, butana butanoat, pentana pentanoat, dan seterusnya ya. Oke, bagus Maruf, udah mulai paham. Untuk Baik, golongan Pak. ester, udah R yang di sini saya ganti menjadi CH3, CH2, tapi R yang di sini, R aksen, tetap CH3. Ini tetap CH3, namanya jadi apa? Sahril. Berarti itu yang CH3-nya, yang R-nya diganti CH3, Pak. R yang di sini ganti CH3, R aksennya. R yang ini Iya. diganti CH3, CH2. Propanoat bukan, Pak? Salah, masih kurang. Saya boleh coba jawab, Pak? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Siapa kamu nak bilang namanya lah? Ma'ruf. Oh ya, silakan Maruf. Etoksi propanoat, bukan, Pak? Ya, namanya menjadi metoksi propanoat. Metoksi ini kan CH3 ya, bukan CH2 Bapak bilang ya. Iya. Metoksi propanoat ya. Kemudian untuk aldehid dan asam karboksilat ada juga istilah penamaannya itu alfa ya, beta. Oke. Alfa ini ya, alfa, beta, gamma ya. Jadi kalau alfa itu dia satu ikatan, beta itu kalau 2 ikatan. Nih saya kasih contoh dulu ya. Ntar saya hapus dulu ini. Mana menghapusnya ya? Oke.
Contohnya itu kalau misalnya substituennya itu ada di atom karbon yang bukan karbonil, misalnya seperti ini. Ini saya bikin golongan aldehid dulu ya. C OH. Udah. Nah, saya bikin di sini metil. Saya bikin di sini CH3. Oke, saya bikin di sini Cl. Nah, Cl itu namanya kloro ya. F fluoro, Cl kloro, Br bromo. Nah, ini namanya menjadi, kalau ini kan satu ikatan dengan gugus karbonilnya, berarti ini alfa, udah, ini beta. Nah, metil dengan kloro duluan mana? K ya, berarti namanya ini menjadi beta kloro ya, beta kloro, kemudian koma alfa metil. Nah, hitung C-nya ada berapa? 1 2 3 4 4, berarti butanal ya, butanal. Coba diperhatikan sampai sini, pada paham nggak? Nanti Bapak bikin contoh soal harus bisa. Kalau masih kurang Boleh paham, tanya sekarang. jelasin ulang lagi nggak, Pak? Masih belum paham sih. Lihat, untuk senyawa aldehid dan asam karboksilat ada penamaannya alfa, beta, gamma, dan seterusnya berdasarkan jarak ikatannya dari gugus karbonilnya ya. Jarak ikatan dari gugus karbonilnya maksudnya dari sini. Kalau dia satu ikatan ini kan ini. Nah, dia punya substituen atau punya rantai atau punya cabang. Ini namanya alfa, kalau ke sini dia beta. Kalau ke sini dia gamma dan seterusnya, nanti ada lagi. Cuman kita fokusnya ke alfa beta aja kedua. Nah, seperti ini. Di sini kan ada gugus metil. Berarti namanya menjadi, dan di sini kan ada gugus kloro ya. Kloro dengan metil kan berdasarkan abjad kan duluan K dulu, kloro. Berarti dibuat beta kloro, kemudian alfa metil. Alfa metil itu karena ada di sini gugus metilnya di posisi alfa ya. Ini ada kloro di posisi beta, makanya beta kloro alfa metil butanal. Butanal dari mana? Ini 1 2 3 4. Ya, 4 berarti butanal. Oke, udah paham itu belum? Udah paham? Novi paham? Paham, Pak. Novi? Mana si Novi tadi? Novi, Enot, Nurani. Aduh, ini cuma beberapa doang ini yang aktif. Saya bikin contohnya ya. Pak. Saya kasih contoh. Si Novi gerusa-gerusu dari mana kamu, Novi? Sinyal. Alasan sinyal aja ini kuliah online ini ya. Padahal orangnya entah kemana, sinyal saja yang disalahkan. Nah, ini saya bikin di sini contohnya ada F ya, fluor. Ini saya bikin metil, CH3. Coba yang tahu ini namanya apa? Coba raise hand aja, raise hand. Klik raise hand di aplikasi Zoom-nya. Ini beta, ini alfa. Terus sama metil alfa fluor sama beta metil. Yo, siapa yang bisa?
Coba si Sahril dulu. Silakan Sahril. Pak, ini beta metil alfa fluoro heptanol. Apa? Beta metil alfa fluoro heptanol. Salah. Masih salah ya. Coba Novi. Alfa fluor beta metil heptanol. Apa? Apa? Itu C-nya ada berapa? Coba di ini aja di... Oh, jangan di kolom chat deh, nanti kelamaan. Masih salah ya, masih kurang. Coba Maruf sama Faisal gimana ini? Alfa fluoro beta metil pentanal. Kok pentanal? Dihitung dulu C-nya, ada totalnya ada berapa? Hati-hati ya. 2, 3, 4. 7. Kok 7? Kelebihan lah kalau 7. 5 Pak ya? 5 kurang. 6. Iya, ada 6 itu. 2, Heksanol 3. berarti. Coba siapa yang bisa lagi dengan benar? Berarti alfa fluor beta metil heksanol, Pak. Iya. Alfa fluor beta metil heksanal ya. Ini untuk yang rantai terbuka. Coba kalau saya bikin contohnya untuk rantai tertutup misalnya. Yang tahu langsung raise hand aja ya. Ini namanya apa? Yang A, apa namanya? Langsung latihan aja deh. Sebenarnya ini di video itu udah ada sebelumnya loh. Kalian belum kurang nyimak berarti. Bapak udah kasih linknya kan? Ada semua di situ tuh. Kalian rada angel sih. Tahu angel kan? Susah Pak. Gati. Gati. Iya, Gati. Oh, udah dikasih link videonya, mangga kalian simak, nggak diringkas. Coba yang A, siapa yang bisa? Coba yang A namanya jadi apa? Ya udah Bapak kasih tahu ya. Ini namanya menjadi sikloheksanon. Kenapa sikloheksanon? Ini kan siklik. Ini kan heksana kan? Sikloheksan. Ada gugus ketonnya berarti sikloheksanon. Nah, kalau ini gugus benzen terikat dengan aldehid. Berarti namanya menjadi benzaldehid atau benzenal ya. Benzaldehid aja, benzaldehid. Ini kalian gunakan ini pas praktikum kemarin. Bahannya ada kan formaldehid, benzaldehid ya. Nah, kalau saya bikin di sini metil misalnya, nggak harus saya bikin CH3 lagi ya. Pokoknya kalau seperti ini metil artinya di sini itu gugus metil. Kalau H pasti ditulis H, tapi kalau ini kan metil. Namanya menjadi, jadi dihitungnya dari sini nomor satunya jadinya. 1, ini 2 ya. Berarti 2 metil 1, atau nggak usah sebutkan satunya nggak apa-apa. 2 metil sikloheksanon. Ya. Nah, beda kalau saya bikin di sini metil, karena ini senyawa aromatik, berarti sistem penamaannya menggunakan orto, meta, ya, meta dan para. Disingkat dengan OMP, ya, orto, meta, para. Nah, orto 1 ikatan, meta 2 ikatan, para dia berseberangan, ya, ujung ke ujung. Nah, berarti ini namanya menjadi ortometil, ya, ortometil. Kalau dikatakan ortometil berarti udah harus paham, berarti dia satu ikatan dari sigus fungsinya ya. Ortometil benjal
benzaldehid ya. Benzaldehid. Nah, ini nama-nama yang sering muncul ya. Kalau saya buat seperti ini, misalnya ini tetap aromatik ya. Jadi artinya ini senyawa benzen ya. Kalau seperti ini jangan terkecoh. Kalau nggak ada di dalamnya, atau ini sama aja. Kalau saya buat seperti ini juga sama aja. Dibuat ikatannya rangkap terkonjugasi gini. Ini sama aja ya. Ini menyatakan ikatan rangkap terkonjugasi. Ini juga menyatakan dia beresonansi. Artinya ikatan rangkapnya itu bergerak terus. Nah, kalau asam karboksilat berarti seperti ini. Namanya menjadi asam benzoat ya. Kalau saya bikin ini OH, namanya menjadi asam benzoat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya bikin di sini metil, namanya jadi apa? Yuk, siapa yang tahu? Ini metil, namanya jadi apa? Coba dilihat ikatannya ada berapa ikatan dari si gugus fungsinya. Tiga, Pak. Nah, berarti kalau 3 ikatan, 2 ikatan dong. Kalau 3, ini kan 1, 2. Namanya berarti jadi apa? Meta. Apa, Novi? Meta. Orto 2 metil asam benzoat. Bukan, Pak? Masih salah ya, masih kurang pas. Yang lain coba. Meta, 2 meta. Meta. 2 meta. 2 metil asam benzoat. 2 metil asam benzoat, iya. Asam 2 metil benzoat. Tapi pakai ortometapara karena ini kan aromatik. Jadi gunakan posisinya itu pakai ortometapara gitu loh. Meta metil asam benzoat. Asam, harus asam dulu kalau nama asam karboksilat itu ya. Selalu diawali dengan kata asam. Asam, meta, metil, benzoat ya. Asam, meta, metil, benzoat. Nah, kalau saya buat seperti ini, di sini Na namanya menjadi apa? Ini juga jenis pengawet yang sering hampir kalian konsumsi tiap hari ya. Yang 2 ini. Ini namanya apa? Natrium benzoat. Ini natrium benzoat ya, natrium benzoat atau sodium benzoat. Udah. Kemudian saya rasa untuk penamaan udah bisa lah ya. Atau ada yang masih belum paham untuk penamaan aldehid, keton sama asam karboksilat dan ester. Pak mau nanya Pak, Ya, itu silakan. penamaan siklo bisa dari mana Pak? Bisa dinamain siklo gitu? Kan Mana? ada di materi. Ini. Iya. Siklo itu dari bentuknya siklik. Siklik itu maksudnya rantainya tertutup. Nah, kalau ini kan dia terbuka. Kalau ini kan tertutup, makanya namanya itu siklik. Nah, Siklik, sama kayak senyawa alkana ada sikloalkananya. Alkena ada sikloalkenanya. Kalau alkena dia rantai terbuka, sikloalkena dia rantai tertutup. Nih, ya. Banyak jenis-jenis rantai tertutup. Ini juga termasuk, ini namanya siklopropana. Nah, kalau 4 berarti siklobutana. Nah, kalau 5 berarti namanya siklopentana dan seterusnya ya, sampai siklooktana dan seterusnya. Siklononana ada ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, selanjutnya yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak mau nanya Pak.
Ya. Yang tadi asam metametil, itu ortonya berarti diganti meta ya Pak ya? Ya karena kan ini nggak ada orto kan. Kalau orto itu kan posisinya seperti ini, dekat-dekatan. Kalau satu ikatan dia orto, kalau dua dia meta, kalau tiga para, ini saya kasih contoh para. Kalau para itu contohnya seperti ini. Kelihatan ya di layarnya ya. Nah, misalnya di sini CH3 udah, di sini juga CH3. Nah, ini kan senyawanya toluen ya. Kalau hanya CH3 seperti ini kan ini saya hilangin. Ini nama senyawanya toluen. Ingat ya semester lalu. Nah, karena ada metil berarti namanya ini para metil toluen. Ya. Jadi kalian tulis kayak gini namanya para, udah metil, para metil toluen ya. Oke. Untuk melihat kemampuan kalian paham atau tidak, pastinya saya harus menguji dengan soal. Coba kalian kerjakan. Ini saya kasih contoh soal beberapa ya. Nih. Nomor 1. Coba kalian bikin nama-nama penamaannya ya. Ini nomor 1. Oke. Nomor 2. Oke, nomor 3. Oke, nomor 4. Oke, nomor 5. Jadi 5 soal aja latihannya ya. Nomor 5. Coba. Nih, coba dikerjakan ya. Coba saya kasih waktu 10 menit buat mengerjakan. Silakan.